Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kelas 8 dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah indahnya untuk membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan bisa dipahami ya. Untuk itu ketua kelas silakan memulai untuk membaca doa sebelum belajar. Silakan angkat tangan terlebih dahulu. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'akhirana Watanirana lakarbana kibikuruh ila yaumil alaina wa tarzuqana wa tahajuna wa tadhkirana wa lijami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin Allahumma astur aiba syai'i amin wa la tudhhir barakata ilmihi minni rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebab daripada doa kita, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita absen ya. Absen terlebih dahulu. Azkia Adriani ada? Afika Gaisani Sarah. Ada. Andra Dwi Saputra. Terus Dimas Purwansa, Isna Khairun Nisa, Maiza Saputra, hadir. Mufidatul Aziza, Muhammad Agil Prastio, Anang Rizki,
Ya alhamdulillah hadir ya. Ada yang tidak hadir? Oh, Rizky Hadi, Najib, Kesha ya, hadir. Nah, mudah-mudahan yang hadir ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita membahas tentang sholat ya, sholat yang mana sholat ini adalah kewajiban bagi seluruh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sholat secara bahasa apa kemarin? Sholat secara bahasa? Doa. Secara istilah? Yang diawali dengan Takbir. Iya, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu adalah doa. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan gerakan-gerakan sholat yang mana menjadi kebiasaan kita di dalam ibadah sehari-hari. Nah, karena bahwasanya sholat ini adalah tuntutan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu sendiri rukun sholat ada yang namanya qalbiyah tadi, ada yang namanya qauliyah, fi'liyah dan maknawiyah. Kalau qalbiyah itu apa? Iya, sesuatu yang letaknya di dalam hati. Nah, yang kedua ada yang namanya qauliyah. Qauliyah itu sesuatu yang mana harus kita ucapkan dan harus didengar oleh telinga kita, ya. Nah, terus ada yang namanya fi'liyah. Nah, fi'liyah ini apa? Pak, fi'liyah ini adalah gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Ya, di dalam sholat itu harus kita menyempurnakan gerakan-gerakan seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka untuk itu kita belajar bagaimana cara ruku, cara i'tidal, cara takbir, cara berdiri yang baik dan benar. Nah, maka untuk itu kita perlu tahu rukun daripada fi'liyah ya, rukun pada fi'liyah. Nah, rukun pada fi'liyah, rukun sholat saya hapus ya dulu ya, yang kemarin. Ya. Rukun fi'liyah, fi'liyah artinya adalah gerakan dalam sholat. Dimulai dari gerakan yang namanya takbir, ya. Yang pertama adalah takbir. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Yang kedua adalah ruku. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Ya, kita ambil sujud saja ya. Sujud kedua sama-sama sujud juga. Keempat sujud. Yang kelima duduk di antara dua sujud. Iya, tepuk tangan yang telah menjawab ya supaya semangat sekali. Nah, duduk di antara dua sujud tadi namanya sujud apa? Duduk apa? Duduk apa tadi? Duduk iftirosh namanya. Nah, duduk iftirosh. Nah, maka untuk itu silakan buka buku LKS-nya ya supaya lebih memahami. Buku LKS-nya terlebih dulu dibuka. Ya, tentang bab sholat, gerakan sholat ya. Nah, setelah duduk iftirosh ada lagi yang namanya sujud ya setelahnya. Ya udah kita buatin biar adil. Sujudnya dua ya.
sujud. Nah, sebenarnya satu nggak apa-apa. Nah, yang ketujuh apa? Ayo apa? Yang mana ini adalah fi'liyah? Tahiyat. Tahiyat. Nah, tahiyat. Yang mana tahiyat ini? Yang mana tahiyat akhir? Nah, ini disebut dengan praktek sholat atau gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Nah, ya. Ustaz menanya, mengapa sholat harus dilakukan dengan gerakan yang tertib dan benar? Oh, bagus ini pertanyaannya bagus ya. Nah, mengapa sholat harus dilakukan dengan gerakan yang tertib dan benar? Nah, karena sholat itu adalah sebuah ibadah yang mana aturannya telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam. Nah, maka dilakukan pula dengan cara tertib, tidak boleh secara di loncat-loncat ataupun dituker-tuker gitu. Nah, paham Aziza? Ya, tepuk tangan untuk Aziza ya. Bagus sekali pertanyaannya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Bagian mana dari sholat yang paling perlu dijaga kehusuannya? Iya. Bagian mana yang paling perlu dijaga kehusuannya? Nah, yang perlu dijaga benar-benar kehusuannya. Nah, ini ya, kita nggak berbicara tentang gerakan saja ya. Jadi yang perlu dijaga itu adalah yang pertama ucapan kita. Baik segi huruf, tasdid, dan yang lainnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi harus dijaga benar-benar. Itu segi daripada qauliyah, ucapannya ya. Nah, terus lagi ada juga yang dari gerakan. Gerakan pun salah satu daripada gerakan adalah takbiratul ihram, berdiri yang betul, benar, atau ruku dan sujud. Nah, dari ruku kita harus perhatikan bagaimana kita menunduk rapi rata. Nah, jangan sambil main-main, sambil menggoyangkan pantatnya, atau sambil garuk-garuk misalnya. Enggak, karena yang namanya ibadah itu ada aturan. Dan aturan itu harus kita taati, ya. Jadi benar-benar kita taati, baik itu qauliyahnya, perkataan ucapan, ataupun secara fi'liyahnya, gerakan kita. Terlebih lagi nih ketika sujud. Nah, ketika sujud itu gerakan harus diperhatikan. Yang mana gerakan ini 7 anggota tadi yang harus kita tempelkan, kita letakkan di tempat sujud kita. Kenapa? Karena menunjukkan itu adalah kita ini hambanya Allah. Jadi ketika sujud benar-benar jangan main-main. Sambil sujud, sambil tengok kanan, sambil tengok kiri, sambil Nah, perhatian. Nah, begitupun jangankan itu. Ketika kita berdiri betul ada aturannya. Di dalam sholat yang mana ketika kita berdiri jangan melirik ke kanan, jangan melirik ke kiri ataupun melirik apapun
yang bisa menghilangkan pahala sholat kita ataupun mengurangi pahala sholat kita. Nah, ada lagi yang mau bertanya terlebih dahulu? Ada? Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kenapa? Ini apa akibatnya jika sholat dilakukan tanpa tumakninah? Nah, iya ini yang penting sekali ya. Jadi tumakninah itu sangat penting. Kenapa? Kalaunya kita sholat tidak bertumakninah, maka hati-hati pahala kita jadi tidak sempurna. Bahkan bisa membatalkan sholat kita. Jadi untuk itu tumakninah itu apa? Berdiam sebentar. Contoh, kita ruku, Allahu Akbar, diam. Kita sujud, sami Allahu, kita sujud, kita itidal, sami Allahu liman hamidah, berdiam sebentar dulu. Sekedar mengucap subhanallah. Nah, tapi ada bacaannya kan biasanya doanya. Kalau ruku bacaannya apa sunnahnya? Subhana rabbiyal Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tiga kali itu disunahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kita sudah tadi tahu bagaimana gerakan di dalam sholat. Ada yang namanya takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk iftirosh dan sujud. Nah, terus yang namanya sholat ini pun penting. Kita memberikan contoh kepada diri kita untuk benar-benar di dalam sholat. Nah, jadi gerakan sholat yang paling penting adalah sempurnanya dari takbir sampai di salam. Nah, terus kalau kita salah terus-terusan di dalam sholat bagaimana, Ustaz? Kita benarkan sedikit demi sedikit dengan cara belajar. Dari rukunya yang benar, dari itidalnya yang benar, dari sujudnya yang benar. Nah, paham Anang? Nah, apa tadi kata Ustaz? Nah, tolong semuanya, Anang khususnya, perhatikan terlebih dahulu, matanya jangan ke kiri dan ke kanan. Jangan keluar, ya. Nah, jadi lipat tangannya dulu Anang, fokus ke LKS-nya, dengarkan penjelasannya terlebih dulu, nanti kita praktek ya. Nah, terus perhatikan sampah yang ada di bawah tolong diambil. Nah, yang ada sampahnya buat di kolong meja terlebih dahulu sebelum kita nanti dibuang, diambil sampahnya. Afika, Sarah, silahkan diambil. Nah, nggak boleh. Afika, Sarah, silahkan ambil. Ya, sampah yang ada terlebih dahulu. Oke. Ya, jadi demi kelancaran kita, pembelajaran kita, sampah yang ada dibuang, jangan dikoleksi, ya. Sampah itu dibuang di tempatnya, ya. Nah, terus yang namanya sholat banyak sekali. Ada sholat wajib dan sholat sunat. Nah, maka untuk itu kita praktek sholat ya terlebih dahulu. Nanti satu-satu. Saya mohon satu orang mewakili, nanti satu-satunya bergantian. Tapi sebelum itu kita tiga. Nah, maka untuk itu sebelum kita mempraktekkan terlebih dulu kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Tolong di samping kursinya berdiri ya. Kita ice breaking lutut, pundak, kaki. Salah. Kepala, pundak, lutut, kaki ya. Yang mana memegang bareng-bareng ya supaya jangan bosan dan jangan ngantuk ya. Ya. Siap sudah semua? Ice breaking ya. Kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala,
pundak, lutut, kaki. Lutut, kepala, pundak, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kaki, kepala, pundak, lutut. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut, pundak, kepala, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, tepuk tangan semua ya. Ya. Ya, supaya jangan bosan. Maka kita praktek terlebih dahulu ya, praktek dulu. Mau laki-laki atau perempuan yang praktek nih? Ya. Biar adil, satu laki-laki, satu perempuan ya. 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 Nah, sebelum kita praktek, Ustaz mau menyontohkan terlebih dahulu ya. Ya. Silakan terlebih dahulu coba kalian perhatikan supaya kalian memahami dan menyaksikan bagaimana sholat itu yang benar ya. Dari takbir dulu ya, perhatikan. Nanti kita praktek. Lafaz niatnya, kita lafaz niat ambil sholat subuh ya. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar. Jadi benar-benar dari kalimat Allah sampai bar itu harus didengar oleh telinga kita. Perhatikan Nova. Allahu akbar. Ya, harus ada di dalam hati sahajaku. Nah, sahajaku apa tadi? Sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Ketika Allah akbarnya Allahu akbar. Nah, ya. Nah, terus doa iftitah wajib nggak? Nggak wajib ya. Sunnah doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira itu sunnah. Nah, yang wajib itu adalah apa? Nah, Al-Fatihah. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi takbir Allahu akbar. Di dalam hati harus ditautkan sahajaku sholat fardu subuh. Menjadi makmum karena Allah Ta'ala Allahu akbar. Ya, paham? Paham. Nah, kalau laki-laki agak dilebarkan Allahu akbar. Kalaunya perempuan dijepit sedikit. Allahu akbar. Paham? Paham. Nah, terus untuk itu doa iftitah adalah sunnah. Nah, berikutnya adalah yang wajib itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar menyampaikan Bismillah di dalam Al-Fatihah karena wajib. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah amin membaca apa surah? Surah wajib nggak? Nggak wajib. Ya, kalau membaca surah itu hukumnya sunnah. Nah, tapi yang wajib itu adalah ruku. Jadi ruku itu Allahu akbar. Nah, ruku itu membungkukkan punggungnya, letakkan tangan itu di lututnya. Nah, ya, Allahu akbar. Nah, bacanya apa? Sunnahnya membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak tiga kali. Jadi tumaninah, jangan langsung setelah ruku Allahu akbar sami Allahu liman hamidah, itu namanya tidak ada tumaninah. Jadi tumaninah itu, yang namanya tumaninah itu berhenti sejenak. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Paham? Paham? Nah, berhenti dulu. Tangan ini pun harus berhenti, ya. Jangan gini-gini. Kalaunya i'tidal jangan jangan di apa namanya digerak-gerakkan. Nanti kalau digerak-gerakkan batal nanti. Nah, bisa mengurangi pahala kalian. Nah, setelah itu baru sujud. Allahu akbar. Nah, yang namanya sujud apa?
Ini kaki. Nah, kaki letakkan di tempat sujud. Allah. Lutut 2. Kaki berapa? Kaki dua. Dua kakinya. 2 kaki. Lutut 2. Berapa sudah? 4. Tangan 2. Terus jidatnya 1. Berarti berapa? 7. Nah, jadi kalaunya anggota 7 itu harus ya terkena yang namanya tempat sujud. Jadi nggak boleh nih ya, mohon maaf. Yang laki-laki kalau pakai peci jangan ditutup jidatnya. Kayak gini dia. Nah, pakai peci. Atau rambutnya yang panjang. Untuk rambut Ustadz nih ganteng ini. Nah, jadi kalaunya rambut menutupi jidat, nah hati-hati sholatnya tidak sah. Nah, maka untuk itu benar-benar ya. Nah, setelah itu baru nih perhatikan. Nah, Meiza, Agil perhatikan. Nah, terus duduk iftiros tadi. Duduk iftiros gimana? Perhatikan ya. Kaki ini, nih iftiros. Nih iftiros. Jadi kaki kanan dilekukan ya. Nanti prakteknya satu-satu. Nah, setelah itu kaki kirinya didudukin, paham? Nah, itu duduk iftirosh. Nah, baru nanti tahiyat akhir. Duduk. Nah, duduk yang namanya duduk iftirok. Duduk iftirok itu apa? Duduk yang mana nih? Kaki kanan nah dilekukkan, kaki kirinya dikeluarkan sedikit ya, dikeluarkan. Nah, paham? Paham dong? Iya. Nah, jadi bisa untuk praktek ya? Nah, kita coba nanti ya laki-laki dan perempuan ya. Nah, saya ingin satu orang dulu, Dimas dulu sini, ketua. Ya. Sini Dimas. Ya. Takbirnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba ruku terlebih dahulu. Bagaimana rukunya? Ruku. Allah. Iya. Coba dilebarkan lagi. Diangkat sedikit. Ya, ya gitu ya. Dipertahankan. Ya, tahan dulu. Baca Subhana Rabbiyal Azim. Sekedar tumaninahnya. Biasakan ketika ruku jangan bergerak-gerak ya. Ya. Iya, silakan iktidal. Sami Allah liman hamidah. Ya. Usahakan tangannya jangan bergerak-gerak ya. Nah, ya. Setelah itu sujud. Allah. Iya. Agak dilebarkan ya ketiaknya. Ya. Terus ini lebarkan kakinya. Ya. Ya. Oke. Silahkan bangun. Duduk iftiros. Iya, duduk iftiros bagus. Oke. Ya, sujud lagi. Iya. Lebarkan kakinya, ingat ya, lebarkan. Oke. Silahkan duduk tahiyat akhir. Iya. Nah, duduk tahiyat akhir. At-tahiyatul. Ya. Alhamdulillah kita menyaksikan sudah tadi ketua kelas mempraktikkan sholat ya. Nah, sekarang saya mau untuk laki-laki. Coba semuanya dulu. Sini, berdiri semuanya di sini. Baru nanti yang perempuan ya belajar. Belajar. Ya. Yang perempuan nanti setelah laki-laki. Sini. Nah, sini. Berdiri di sini. Ya, berdiri. Coba silahkan kalian praktekkan dulu cara takbir bagaimana takbir dulu. Bareng-bareng caranya. Angkat tangannya takbir.
Allah. Lebarkan, tangannya lebarkan, ya, lebarkan. Jangan terlalu lebar, lebar ya. Ya, mulai. Allahu Akbar. Ya. Baca Al-Fatihah bareng-bareng. Amin. Amin. Iya, silakan ruku terlebih dahulu. Bagaimana ruku? Ruku. Allahu Akbar. Ya. Coba rapikan Pak Dulun. Angkat sedikit Pak Dulun. Ya. Oke, angkat sedikit. Ya. Tumanina sekadar mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Coba subhanallah wa bihamdi 3 kali sebagai sunnahnya. Iya, silakan i'tidal terlebih dahulu. Iya, sujud. Iya. Lebarkan tangannya ya. Ya, oke, silahkan duduk di antara 2 sujud, duduk iftirash. Iya. Terus sujud lagi. Ya. Ya, silahkan. Bangun. Ya, duduk tahiyat akhir. Iya. At-tahiyyatu Assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalam. Iya, tepuk tangan untuk kawannya yang mau praktek ya. Oh iya. Alhamdulillah kita telah melihat dan mempraktekkan tutorial sholat. Nah, yang mana itu seperti gerakan sholat yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun masih banyak yang harus kita perbaiki, baik itu gerakan, posisi, dan sikap khusyuk kita. Karena masih ada tadi yang Ustadz lihat yang masih bermain-main, ada yang masih bercanda-canda, ada yang masih malu-malu, dan yang lainnya. Nah, tapi nanti usahakan ketika kita sholat benar-benar ya. Seperti jam yang di depan, coba lihat jam di depan kalian, yang di samping kalian apa? Sholatnya. Nah, itu kan sudah di kelas kita pun sudah dijadikan informasi bahwasanya sholat itu sehebat apapun kamu, kalau tidak sholat kamu tidaklah berarti apa-apa. Nah, maka untuk itu kita belajar ya, merubah diri kita sebaik mungkin. Nah, baik itu secara pelan-pelan. Nah, karena yang namanya hidup tidak ada secara langsung ya. Jadi dimohon untuk kalian bisa merubah diri kalian khususnya di dalam sholat sedikit demi sedikit ya. Insya Allah ya, bisa ya. Nah, maka untuk itu kita semua alhamdulillah selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesimpulannya bahwasanya gerakan sholat harus kita sempurnakan agar kita memaksimalkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai rukun baik itu adalah qalbi, fi'li dan qauli kita tidak
bisa. Maka untuk itu sama-sama belajar supaya kita bisa menyempurnakan sholat kita. Ya, maka untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya semua. Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya. Mudah-mudahan sebab daripada doa kita, semua apapun yang kita niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Ustadz akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihram. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.